yang menarik mengenai, kalau kita lihat ininya juga ya. Ya, saudara sekalian, pagi ini kita ambil satu video yang menarik soal terkait dengan isu yang lumayan ya. Jadi isunya adalah soal percakapan antara Prabowo dan Puan Maharani. Percakapannya itu bisa saja bercanda, tapi ini ngeri-ngeri sedap juga. Jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Jadi ini Prabowo bermaksud ingin Puan yang jadi wapres, bukan Gibran. Ini menarik. Oke, coba kita bacakan dan nanti kita ulas ya. Oke, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Coba kita lihat dulu feedback dari Sobat Era sekalian, apakah suara jelas? Oke. Suara nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of the box nih. Suara jelas nggak? Jelas ya suaranya sudah ya. Soalnya saya cuma pakai. Oke, sudah jelas ya. Oke. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian ya. Prabowo bermaksud. Nah, ini ya. Kita bacakan dan kemudian kita akan bahas ya. Warta Ekonomi Jakarta, pegiat media sosial Alifur Rahman memprediksi isi percakapan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua DPR terpilih Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung di Istana Negara ya. Oke, berdasarkan cuplikan suara yang didengarnya, menurut Alif, Prabowo Subianto bermaksud menginginkan Puan Maharani yang menjadi wakil presiden Wapres, bukan Gibran Raka Buming Raka yang kini menempati posisi tersebut. Tapi dari tawa Puan Maharani, saya memprediksi bahwa Prabowo ini nampaknya bicara dengan Pramono dengan Mbak Puan, terus maunya gimana? Terus jawaban Prabowo, iya maunya sih wakil presiden. Maksudnya maunya ya Puan aja yang jadi wakil presiden, bukan Gibran, ucapnya. Nggak ngerti deh apa yang sedang mereka bicarakan, tapi terdengar jelas sekali maunya sih jadi wakil presiden. Dan itu nampaknya ditujukan kepada Puan Maharani, imbuhnya dikutip dari Seward TV Jumat. Melansir dari Detik, terlihat momen Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung mengobrol hingga tertawa bersama di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Momen tersebut terjadi setelah pertemuan pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, dan Presiden Joko Widodo Jokowi. Sejumlah tamu undangan tampak bersalaman seusai kegiatan. Lalu terlihat momen Prabowo berbincang dengan Puan, awalnya hanya berdua, kemudian Ketua DPP PDIP itu tampak mengajak Pramono ikut bergabung. Dalam perbincangan tersebut, Prabowo berkelakar kepada Puan soal keinginannya menjadi wakil presiden. Ya, maksudnya dalam perbincangan tersebut, Prabowo berkelakar kepada Puan soal keinginannya agar Puan menjadi wakil presiden, ya, bukan dia yang jadi wakil presiden. Ya, sahabat-sahabat sekalian, apa yang akan saya lihat dari ini ya? Gini, bisa jadi ini sekedar perbincangan, tapi bisa jadi ini soal yang serius ya. Jadi bisa jadi ini soal perbincangan doang, tapi bisa jadi ini soal yang serius ya. Kenapa begitu? Begini sahabat-sahabat sekalian ya. Mungkin enggak Gibran dijatuhkan atau dilengsarkan? Mungkin jawabannya. Ya, mungkin. Jadi Gibran bisa dilengsarkan dengan 3 klausul. 1, melakukan tindak pidana korupsi. 2, melakukan perbuatan tercela.
Dan 3, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Kok bisa begitu? Ya, begini. Kalau dia melakukan tindak pidana, ya, seandainya omongan Rocky itu benar, bahwa dia setiap Sabtu ketika menjadi wali kota terima setoran dari menteri, ya, maka klausul melakukan tindak pidana korupsi bisa dikenakan kepadanya. Nanti orang berkata, loh, itu kan dilakukan pada saat ketika dia belum menjadi wapres. Iya, karena itulah kemudian prosesnya tidak proses hukum biasa, proses politik. Sama seperti Budiono yang mau di-impeach berkali-kali tapi gagal ketika ada kasus Bank Senturi. Waktu itu dia belum wapres, waktu itu dia gubernur Bank Indonesia, ya, yang dianggap bertanggung jawab atas kasus penggelontoran dana Senturi, kalau tidak salah untuk bailout Senturi sebesar 6,7 triliun. Sekarang nggak ada apa-apanya 6,7 triliun itu, ya, dibandingkan korupsi timah yang sampai 300 triliun. Awalnya 271 triliun. Nah, satu, ya. Jadi bisa dikenakan melakukan tindak pidana korupsi. Bergantung bagaimana inquiry dari DPR, ya. DPR bisa bentuk hak angket, kemudian pansus angket, kemudian memanggil Gibran, memanggil siapapun yang punya bukti, ya, memanggil menteri yang bersangkutan dan lain sebagainya. Kalau memang bisa ditelusuri, ya, adalah beberapa menteri itu kan. Nah, itu satu, sobat era sekalian, ya. Lalu yang kedua, melakukan perbuatan tercela dengan apa? Ya dengan fufu-fafa. Jadi walaupun itu dilakukannya sebelum menjadi wapres, bukan berarti kemudian bisa dimaafkan, ya, karena orang yang dihina itu sekarang jadi presiden, keluarganya dihina juga, dan menghinanya itu luar biasa, bilang homo lah, bilang jelek lah kepada tokoh politik yang sekarang membela istana betul-betulan, ya, serius betul, kemudian macam-macam lah, ya, termasuk juga bilang anjing dan lain sebagainya. Jadi itu perbuatan yang sangat tercela, ya, yang tidak menunjukkan adab dan sopan santun. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat, ya, ada isu tentang ijazahnya. Apakah ijazah yang didapatkan Gibran itu memang memenuhi syarat sebagai ijazah yang setara SMA? Karena ketidakjelasan ijazah dia, awalnya dipersepsikan bahwa tamat S2 dia dari Melbourne University, tapi ternyata setelah ditelusuri hanya setara kursus saja, setara SMK saja. Itu pun apakah ia bisa dikatakan ijazah SMA? Nah, karena itu akan kita lihat lagi dari 3 itu mana yang mungkin untuk memaksulkan Gibran. Tapi Gibran harus dilantik dulu, ya. Hanya presiden yang atau wakil presiden yang sudah dilantik yang bisa dimaksulkan atau dimundurkan. Itu yang saya lihat dari kemungkinan Gibran dimaksulkan, ya. Ngeri-ngeri sedap kan? Kedua, lalu kalau seandainya Gibran dimaksulkan, siapa yang bisa dijadikan wakil presiden? Nah, dalam hal ini Prabowo akan mengajukan 2 orang, tapi kan sudah disetting biasanya 2 orang tersebut. Nah, kalau dia menginginkan Puan Maharani yang menjadi wakil presiden, ya Puan yang dimajukan bersama calon bonekanya, calon pendamping yang kemudian tidak dipilih. Jadilah Puan sebagai wakil presiden. Jadi so easy kan untuk menggantikan, tapi jelas harus ada kesalahan yang impeachable, yang bisa diimpeach kepada Gibran Raka Buming Raka. Begitu, sobat era sekalian, ya. Jadi hati-hati kalau berbicara, mengemukakan pendapat, kemudian membuat tweet, ya. Sekarang dibongkar semua itu, tweet-tweet itu. Ya, sekali lagi, dugaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dikatakan oleh Rocky Gerung. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela melalui akun fufu-fafa. Dan ketiga, tidak lagi memenuhi syarat kalau kita telusuri ijazahnya, ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan Gibran dijatuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, pemilihan kepada Puan. Jadi begini saudara sekalian, ya. Puan ini adalah faksi lunak dari PDIP. Ingat ya, Puan faksi lunak dari PDIP.
Yang agak keras tuh ya ibunya, emaknya. Yang lebih keras untuk berhadapan dengan baik istana lama maupun istana baru. Tapi Puan orang yang sepertinya ingin bekerja sama dengan pemerintahan yang sekarang. Why? Sederhana. Dia calon ketua DPR yang baru. Bagaimana mungkin kalau seandainya dia sebagai ketua DPR dikeroyok oleh semua partai politik yang ada? Maka nggak jalan agenda-agenda di DPR-nya. Bisa diintervensi oleh Mr. D misalnya. Atau siapapun yang kemudian ditempatkan sebagai wakil ketua dari Gerindra. Karena Mr. D konon katanya akan menjadi Mensesnek, kita tidak tahu. Nah, jadi dari sini saja Sobat Era sekalian, terlihat betul bahwa Puan lebih ingin menjadi safety player ketimbang jadi fighter. Apalagi kemudian ada iming-iming bisa menjadi wakil presiden. Wah, tambah. Dari sisi Prabowo, kalau kita bicara tentang soal pengaruh, ya, mana yang lebih besar pengaruhnya, menjadikan Gibran sebagai wakil presiden atau Puan Maharani? Ya jelas saja Puan Maharani. Kenapa? Pasca 20 Oktober, Gibran sudah tidak penting lagi. Jokowi mungkin sudah tidak penting lagi, ya, kecuali kalau dia didukung oleh kekuatan oligarki internasional di belakang layar. Karena kalau cuma oligarki lokal, pasti sudah pindah kepada penguasa baru. Itu kan the nature of oligarki itu begitu. Di mana penguasa baru datang, ya dia akan datang ke sana. Ya, di mana air mengalir, disitulah dia akan ada eksistensinya. Nah, jadi Sobat Era sekalian, Puan Maharani dengan skenario itu menjadi wakil presiden. Nah, tidak itu saja. Kalau misalnya Fufu Fafa itu menyinggung Prabowo, nanti setelah ini kita akan bahas soal keretakan dan keluarganya, karena dia menyinggung-nyinggung juga keluarganya, ya bisa jadi kemudian kemarahan itu diwujudkan dengan cara mengimpeach Gibran Raka Buming Raka. Setelah saya katakan setelah tanggal 20 Oktober, dia tidak lagi memiliki power presiden. Anaknya tidak ada, bapaknya juga tidak ada. Ya, wakil presiden, tetapi kan bisa di-impeach. Nah, dari sana maka kemudian kita lihat bahwa menjadikan PDIP sebagai partner di pemerintahan itu jauh lebih strategis bagi Prabowo. Dan dia pun tidak perlu khawatir. Puan bukan orang yang bisa membesar seperti Anies Baswedan. Ya. Dan dia tidak perlu khawatir ya bahwa Puan kemudian akan menikamnya dari belakang. Tetapi dukungan PDIP akan membuat pemerintahan jauh lebih baik dan lebih solid. Apalagi kalau seandainya nanti Megawati tidak lagi di leadership, tidak lagi di kursi kepemimpinan dan digantikan oleh Puan Maharani. Dan aspirasi untuk Puan menjadi ketua umum PDIP pasti akan besar kalau dia menjadi wakil presiden. Jadi saudara sekalian, saya tidak bisa mengatakan apakah ini terjadi atau tidak, tapi saya mengatakan jalannya bisa, seperti yang saya katakan. Jadi jalannya bisa. Perkara kemudian jalan itu dipakai atau tidak itu soal lain, ya. Sesuatu yang impeachable belum tentu dipakai untuk the trial of impeachment. Sama seperti Jokowi, impeachable, tetapi kan tidak di-impeach sampai saat ini. Nah, Gibran juga dengan 3 hal tersebut saya katakan impeachable. Ya, sekali lagi, dugaan tindak pidana korupsi, kedua perbuatan tercela melalui akun Fufu Fafa, yang ketiga adalah yang terkait dengan tidak lagi memenuhi syarat karena soal ijazah. Ya, it subject to impeachment. Tetapi apakah sesuatu yang impeachable ini bisa digunakan atau tidak? Ya itu tergantung konstelasi politik. Kalau sudah bicara konstelasi politik, ya kita bicara kuat-kuatan. Nah, soal bicara kuat-kuatan, apakah iya pasca 20 Oktober Jokowi kuat? Lalu bagaimana kita melihat ini semua? Ya itulah politik. Ya, tidak selamanya politik itu kejam, artinya kejam politik. Jadi kenapa begitu, Sobat Era sekalian, ya, kita harus pahami, ya, bahwa gunanya Gibran itu hanya untuk mengantarkan Prabowo sebagai
presiden terpilih. Tapi begitu sudah terpilih, tidak banyak lagi gunanya, apalagi pasca 20 Oktober. Dan lebih berguna Puan Maharani, karena Puan Maharani menguasai partai politik besar, which is PDIP. Gibran tidak menguasai apa-apa. Bagaimana dengan Golkar? Belum tentu juga Golkar kemudian akan lebih tunduk kepada Jokowi dibandingkan misalnya lebih tunduk kepada Prabowo Subianto. Apalagi tidak ada nama Jokowi di dalam leadership Bahlil. Dan bisa jadi tidak masuknya nama Jokowi di leadership Bahlil sebagai ketua Dewan Pembina misalnya karena intervensi dari Istana Baru juga untuk melimitasi, menghilangkan pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo pasca 20 Oktober. Menarik kan politik? Ya itulah. Tidak ada teman dan lawan yang abadi dalam politik, yang ono adalah kepentingan ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Menarik kan? Untuk disimak ya. Dan akhirnya kalau itu terjadi ya begitulah politik, mau diapakan lagi ya. The art of possibilities kata orang politik itu. Tetapi ya itulah. Jadi oke, saya geser sedikit ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH. Jika itu benar, artinya Prabowo sedang memberikan shock terapi terhadap Puan agar Ketua DPR tidak berani mengawasi kinerja Presiden. Sebab kelas Ketua DPR merasa hanya sebatas wakil Presiden. Kemudian, ya bedalah wakil Presiden sama Ketua DPR. Ya. Ketua DPR itu jabatan kolektif kolegial, bukan jabatan individual. Ya, tetap saja wakil Presiden jauh lebih powerful. Kemudian semoga Allah membongkar semua aib-aib Jokowi dan keluarganya. Kata HRS, Pak Prabowo kalau nanti jadi presiden hendaknya audit utang negara 8.000 triliun. Mana utang legal dan mana ilegal. Hahaha. Jokowi dan PDIP sama saja. Kalau Pak Prabowo mau selamat dunia akhirat, pilih Anies. Oh, itu beda lagi. Anda jangan berharap hal yang baik ya dari sebuah hal yang barangkali bermasalah. Ya udahlah ya. Kalau itu, kemudian ARB Next RI 1, Indonesia dikuasai politik tipu-tipu, hancurkan keluarga Raja Jawa, sahkan undang-undang perampasan aset, miskinkan Jokowi. Keren, cadas. Anies Baswedan next presiden. Tukang matiin speaker. Duh, pagi-pagi sudah dengerin gibah. Kenapa Anda dengerin kalau begitu ya? Saya tidak bergibah, saya membahas berita yang dimuat Warta Ekonomi ya. Oke. Enak aja Puan jadi wapres, ribut dulu sama Kim. Anda pikir Kim itu siapa? Ya. Kim itu orang-orang yang dikendalikan oleh Mr. D. Anda berpikir Bahlil mau melawan. Erlangga Hartarto kemudian Zulkifli Hasan mau melawan. Nggak mungkin. Mereka orang-orang yang sudah dikendalikan. Jadi itu bukan faktor yang penting ya. Ed Refli Harun, Bang, bahas akun Fufu Fafa lagi komentar tentang ucapan terima kasih atas Pak Menteri yang pesan cateringnya cili pari 100% akurat bahwa ini Samsul. Satu lagi ya. Hati-hati, semua di-spill dan akhirnya terjadilah ya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali.